Halo sahabat Fresh Juice, selamat pagi. Salam kenal, saya Santi Emma dari DFJ Fellowship 18 yang berasal dari Bali. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita mendengarkan renungan Fresh Juice edisi OMK Sabtu 20 November 2021 bersama Kak Ria Angelia Wibisono, yaitu admin DFJ Fellowship 14 yang berasal dari Jakarta. Yuk, langsung saja kita simak. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya di hari Sabtu ini? Selamat berakhir pekan ya. Renungan hari ini sepertinya pas sekali buat para OMK yang sedang siap-siap bermalam minggu. Yuk kita dengarkan dulu sapaan Tuhan dalam bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya, perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan ini, saya hendak membahas sedikit tentang perintah hukum Taurat yang dikutip orang Saduki, yakni tentang perkawinan levirat. Perkawinan levirat adalah kondisi di mana seorang perempuan
yang suaminya meninggal sebelum sempat memberi keturunan harus menikah dengan saudara iparnya. Di masa itu, kehidupan perempuan sepenuhnya tergantung pada laki-laki. Dengan demikian, seorang janda tanpa anak laki-laki akan hidup terlunta-lunta. Maka, perkawinan Levirat ini selain bertujuan untuk meneruskan keturunan almarhum, juga bermaksud memelihara hidup seorang perempuan. Kalau kita pahami dasar dari perkawinan Levirat ini, tentunya kita dapat memahami jawaban Yesus. Perkawinan Levirat itu untuk kepentingan selama hidup di dunia, demi kesejahteraan seorang perempuan dan juga agar ada anak yang dapat meneruskan silsilah. Tuhan memang memelihara hidup kita di dunia, tetapi pemeliharaan itu berlangsung lewat perantara sesama manusia. Seorang anak butuh orang tua yang menjaganya di masa kecil. Ketika dewasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dasar pun, kita memerlukan orang lain. Namun, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita akan bersatu dengan Sang Hidup itu sendiri. Di situ, kebersamaan kita dengan sesama bukanlah dalam rangka saling bahu-membahu mencukupi kebutuhan, melainkan bersama-sama memuji Tuhan sebagai persekutuan para kudus. Ada 2 poin yang saya dapatkan dari perenungan Injil hari ini. Pertama, saya berkaca, apakah saya seperti orang Saduki yang memiliki hambatan dalam diri, yang membuat saya sulit menerima, apalagi melaksanakan firman Tuhan. Orang Saduki ini mungkin punya latar belakang sendiri yang menghalangi mereka dalam menerima sabda Tuhan. Misalnya, karena didikan turun-temurun dan pengaruh komunitas. Mungkin kita pun demikian. Bisa jadi kita lahir di keluarga dengan iman Katolik yang minimalis. Kalau begitu, kita perlu lebih berusaha untuk memperdalam iman kita. Kalau mendengarkan renungan Fresh Juice ini masih kurang, carilah komunitas yang dapat membantu membangun iman kita. Tak lupa kita berdoa agar Roh Kudus senantiasa membantu kita untuk mengatasi hambatan dalam diri yang mungkin menghalangi pertumbuhan iman kita. Yang kedua, meski ketika meninggal ikatan perkawinan tidak lagi berlaku, tapi tentunya semua orang punya harapan untuk melihat pasangannya sama-sama berada di surga. Di sini saya belajar bahwa pasangan bukan hanya teman hidup di dunia, melainkan teman seperjuangan untuk menuju hidup yang kekal. Sakramen perkawinan adalah satu-satunya sakramen yang tidak diterimakan oleh imam, melainkan kedua mempelai saling menerimakan satu sama lain. Sakramen adalah tanda kehadiran Tuhan. Dalam perkawinan, seorang suami menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan sebaliknya, istri menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi suaminya. Bagi yang sudah menikah, penting untuk merefleksikan, wajah Tuhan seperti apa yang saya tampilkan pada pasangan saya? Dan bagi yang belum, yuk kita mempersiapkan diri bagi pasangan kita kelak. Kita bukan hanya sebatas teman hidup, karena selain menemani selama hidup di dunia, kita tak lupa saling mengingatkan untuk meraih kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang kekal, kami datang membawa hati, budi, dan seluruh jiwa kami. Kami mohon, singkirkanlah hal yang menjadi penghalang sabdamu dalam diri kami. Bantulah kami untuk dapat menjadi pelaksana sabdamu dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pasangan yang menikah dalam gereja Katolik. Bantulah mereka untuk menjadi tanda kehadiran Kristus dalam perkawinan mereka. Bagi para lajang yang merindukan pasangan hidup, semoga dalam masa lajang
kami belajar untuk menjadi pribadi seperti-Mu, sehingga kelak kami tidak hanya menjadi teman hidup bagi pasangan kami, tapi juga teman seperjuangan menuju hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat bermalam minggu teman-teman. Satu lagu dari Domi Denita Naibaho, admin DFJ Fellowship 15, buat menemani malam minggu kalian. Telah lama ku cari-cari teman hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemesraan setiap hari. Suatu saat Yesus temukan ku dengan dirinya, melayani Tuhan bersama-sama. Jangan sembarang putuskan, shalala, biar Tuhan yang tentukan. Shalala, pasangan yang istimewa. Shalala, takkan membuat kita kecewa. Jangan bosan untuk nantikan. Shalala, siapapun pilihan Tuhan. Shalala, renungkanlah di hatimu. Semua akan indah pada waktunya. Telah lama ku cari-cari teman hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemesraan setiap hari. Suatu saat Yesus temukan ku dengan dirinya, melayani Tuhan bersama-sama. Jangan sembarang putuskan, shalala, biar Tuhan yang tentukan. Shalala, pasangan yang istimewa. Shalala, takkan membuat kita kecewa. Jangan bosan untuk nantikan. Shalala, siapapun pilihan Tuhan. Shalala, renungkanlah di hatimu. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Kak Ria untuk renungannya hari ini. Kita belajar bahwa pasangan bukan hanya teman hidup di dunia, melainkan teman menuju hidup kekal di surga. Bagi sahabat Fresh Juice yang ingin bergabung ke grup WhatsApp OMK Daily Fresh Juice, dapat mengirimkan nomor WhatsApp-nya via DM ke Instagram @salamfreshjuice. Terima kasih kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Saya Santi Emma, pamit undur diri. Sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.